Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berjumpa lagi bersama channel Kendilirang. Terima kasih kepada para penonton, pemirsa semuanya yang telah setia mengikuti perjalanan daripada channel Kendilirang. Kali ini channel Kendilirang berada di Candi Tikus yang berada di Temon, Trowulan, Mojokerto. Yuk ikuti perjalanan saya beserta teman-teman yang tidak hadir atau dari penonton semuanya melihat candi peninggalan daripada Kerajaan Majapahit. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite, don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly, baby, you give me midnight. Karena ada tulisannya dilarang turun, ya maka kita tidak bisa turun ke bawah. Candi ini terletak di Dusun Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini merupakan petirtaan atau namun masyarakat menyebutnya Candi Tikus. Candi tersebut dibuat dari bahan bata merah dan dibangun kurang lebih 3,5 meter di bawah permukaan tanah. Bentuknya bujur sangkar dengan ukuran 22,5 meter kali 22,5 meter. Konon ceritanya candi ini ditemukan di waktu kampung ini diserang oleh hama tikus. Karena saking banyaknya terjadi gagal panen, banyak tikus yang menyerang pertanian di daerah Temon sini, sehingga melaporkan kepada Bupati R.A. Kromo Joyo Adinegoro, yang kemudian untuk memerintahkan kepada rakyatnya untuk memberantas tikus-tikus yang telah menggagalkan panen pertanian di kampung ini. Kemudian tikus-tikus itu dibasmi dan sebagian lari kepada sebuah gundukan tanah yang sekarang ada candinya ini. Setelah dibongkar tanahnya, ternyata di dalamnya ada candi yang bisa kita lihat di depan ini. Makanya kemudian disebut dengan nama Candi Tikus. Tempatnya cukup luas dan cukup asri. Pemandangannya juga bagus dan terawat. Ternyata kolamnya banyak ikannya. Konon candi ini untuk tempat pemandian para raja-raja dan para selir serta permaisuri dari Kerajaan Majapahit, sehingga dari segi candi yang seharusnya airnya mengucur keluar dari dalam titik ini.
Ada lubang-lubangnya, mungkin dulunya masih ada airnya, namun sekarang sudah tidak berair. Nah, banyak ikannya guys, ikan di puncaknya sudah aus, data merahnya sudah tidak lagi presisi, dan tiketnya cukup murah, cuma Rp3.000 saja kita bisa menikmati pemandangan cagar budaya peninggalan kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dulu pernah dibukar oleh pemerintahan Belanda, namun tidak tercatat secara pasti terperinci bagian mana saja yang telah dibukar oleh kerajaan Hindia Belanda. Ini Candi Tikus ditemukan pada tahun 1914. Kita lihat-lihat lagi, terbuat dari bata merah. Tidak tahu ini dulu dikasih apa kok bisa sekuat ini. Kalau zaman sekarang kan pakai adukan, pakai semen, tempat adukan semen ya. Dilarang naik turun candi, berarti kalau naik saja mungkin boleh atau turun saja. Bangunan ini diperkirakan didirikan pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Mengenai fungsi candi tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, melihat dari bentuk dan susunan candinya yang memberi kesan bahwa candi ini mirip Gunung Mahameru di India, maka menurut para ahli, candi ini konsep pembangunannya tidak lepas dari kesucian Gunung Mahameru. Candi Tikus pernah dibongkar pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tetapi kita tidak mendapatkan laporan secara rinci. Namun demikian, cukup banyak bukti yang dijadikan petunjuk, antara lain pemasangan kembali menara candi induk dengan menggunakan semen dan pembuatan saluran pembuangan di sisi selatan mengarah ke barat dengan menggunakan korong-korong. Pada masa era pembangunan nasional, Candi Tikus dibakar oleh Direktur Pelindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui proyek pemugaran dan pemeliharaan bekas kota Kerajaan Majapahit pada tahun 1984 sampai 1985. Adapun pemugarannya dilaksanakan secara parsial atau sebagian-sebagian dan dinyatakan purna bukar tanggal 21 September 1989 dengan ditandai upacara peresmian oleh Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pembenahan lingkungan diadakan perluasan areal tanah sehingga halaman candi menjadi semakin luas. Bangunan candi ini disusun berteras-teras. Susunan tersebut terdiri dari atas 3 teras. Susunan pada sisi utara terdapat tangga masuk dengan pipi tangga yang sudah rusak. Di teras 1 terdapat 8 buah bangunan berbentuk candi. Sedang di atas teras 2 terdapat candi induk yang dikelilingi 8 buah candi lainnya yang berbentuk kecil-kecil. Susunan bangunan seperti ini mengingatkan pada Gunung Mahameru di India. Di sepanjang pondasi candinya terdapat hiasan kepala Makara dan kuncup bunga Padma yang terbuat dari batu kali dan berfungsi sebagai candi tidak diketahui dengan
pasti, tetapi ada dugaan sebagai tirtaan suci. Artinya, air dari tempat tersebut dianggap sebagai air suci. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan susunan Candena yang memberi kesan sama dengan Gunung Mahameru, replika Gunung Mahameru di India.